Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal APTES atau APT. Ya teman-teman, ini di request sama banyak banget di kolom komentar. Jadi kita akan coba untuk bahas seperti apa kondisi dari APTES hari ini dan juga seperti apa pergerakannya. Pertama-tama aku mau disclaimer. Kenapa demikian? Karena hari ini tanggal 1 Februari, kita bakalan deket sama FOMC meeting di esok hari, dini hari ya. Ini jam 2 malam, jam 2 pagi bakalan sangat-sangat berpengaruh lah bisa dibilang terutama dari technical analisisnya karena The Fed mau naikin suku bunga ya di pertemuan nanti malam itu perkiraannya yang paling besar adalah sekitar 25 basis point, which is ini akan berdampak sama market crypto nantinya. Jadi teman-teman harus waspadai karena mungkin pergerakan dari APTES bisa aja volatile. Kita balik ke fundamental daripada APTES. Saat ini harganya ada di kisaran 246.000 dan udah mengalami penurunan sekitar 1,3%. APTES tidak punya supply maksimum, which is dia proof of stake yang banyak banget, bisa dibuat banyak banget. Dan saat ini supply totalnya itu di kisaran 1 juta token, teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat dari data CMC dalam 24 jam terakhir, ternyata volume perdagangan APTES sudah turun sekitar 20%. Which is ini sangat berdampak. Sepertinya adalah 20% ini para orang-orang, para holder atau para trader yang lagi wait and see menjelang FOMC meeting. Terus dari kapitalisasi pasar cenderung mengalami penurunan juga ya karena harganya cenderung turun. APTES adalah salah satu project yang layar 1 ya, yang didesain dengan skalabilitas yang tinggi dan juga arsitektur modular. Project ini dibuat oleh Mosaic, teman-teman, Every dan juga Every Chain ya, yang sebelumnya mengembangkan project blockchain di Meta bernama Dime. Jadi ya mereka sebelumnya bekerja di Meta dan saat ini mereka memutuskan untuk membuat project baru. By the way, project ini juga didanai oleh FBF dan juga Binance. Mereka turut serta lah bisa dibilang dalam project ini. Mungkin mereka invest berapa persen gitu di project ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang mereka lagi fokus sama yang namanya skalabilitas ya. Dan mereka mengatakan bahwa APTES bisa mencapai transaksi itu sekitar 160 per detiknya. Jadi cukup banyak ya. Ya ini bisa menjadi salah satu juga solusi terutama bagi orang-orang yang membutuhkan di apps, teman-teman. Ini untuk tokenomiknya, pembagian tokennya. So far kalau kita lihat dari APTES itu mereka mayoritas dimiliki community sekitar 51%, artinya adalah mayoritas dimiliki komunitas ya. Jadi orang-orang kayak teman-teman yang beli APTES itu ya kemungkinan kalian punya kepemilikan di community ini. Sementara investor itu punya sekitar 13,5%. Jadi ini orang-orang pertama yang membuat projectnya ya. Orang-orang yang mendanai projectnya. Terus ada core kontributor, tentunya mereka yang menjadi kontributor inti terhadap project ini mungkin ya para teknisi, orang-orang yang berada di project ini. Terus juga ada foundation. Terus ini adalah data soal reward staking dari APTES. Ternyata semakin lama ini cenderung semakin banyak untuk reward stakingnya. Jadi ini berpotensi menjadi inflasi ke depannya bila APTES bakalan jor-joran dalam hal memberikan reward di staking mereka. Jadi ini perlu di-note teman-teman, karena semakin tinggi hasil reward daripada staking itu bisa menyebabkan inflasi bila mana dari segi utility-nya tidak di-upgrade atau adopsi yang terjadi tidak sebanyak yang dicetak. Jadi ini bisa menyebabkan harga APTES mengalami tren penurunan. Itu ya catatannya, teman-teman harus ingat. Ini bukan project yang punya batasan supply, which is ini dia bisa banyak banget dibikin, teman-teman. Oke, supply-nya bla 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 udah. Dan ini ada beberapa aplikasi buatan yang bisa dilakukan dalam project ini. APTES Explorer, APTES Names, ada Petra Wallet juga. Terus ada aplikasi DeFi dan juga market NFT seperti Bluemove, PancakeSwap, Tortuga, terus juga ada Aux Exchange dan Liquid Swap, teman-teman. Oke, kita akan coba lihat dia dari segi transaksi. Ini adalah website dari trackmove.io di mana kita bisa melacak seperti apa transaksi dari APTES. Kalau kita lihat dari sini,
harganya so far itu masih di kisaran 16,4 dolar. Ya, dia punya supply tadi 1 juta supply untuk saat ini. Oh, sorry, bukan 1 juta, ini 1 miliar supply, teman-teman. Total supply-nya ada 1 miliar ya. Terus untuk holdernya itu ada di kisaran 3.100.000. Jadi udah besar banget untuk komunitas atau adopsi dari project ini. Dan untuk transaksinya ini ya, ini ada beberapa transaksi lifetime. Terus holder, teman-teman. Holder dari Aptos itu cukup banyak dimiliki oleh satu wallet ini, yang tentunya kita nggak tahu ini siapa. Dia punya kepemilikan sekitar berapa ini? 53 juta Aptos, which is itu 5%-nya. Terus ada juga bandar yang lain atau whales yang lain ini punya kepemilikan hampir 2%, itu sekitar 19,9 juta Aptos di walletnya. Terus ini juga ada. Tapi kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya kepemilikan dari Aptos cukup merata di beberapa wallet. Dan disclaimer, karena kita nggak tahu ini kepemilikannya siapa yang punya. Bisa jadi satu orang punya 2 wallet, atau 3 wallet, atau 4 wallet. Kita nggak pernah tahu. Jadi, ya itu yang bisa teman-teman pertimbangkan juga. Itu dari beberapa holder yang kita bisa tahu. Kalau dari segi news sih nggak terlalu gimana-gimana ya untuk Aptos. Dan oke, kita akan coba untuk lihat seperti apa pergerakan dari Aptos. Kalau kita lihat dari segi analisa teknikal, pergerakan dari Aptos saat ini udah berada di harga yang cukup tinggi. Kemarin sempat ngetes di kisaran 20 dolar. Ini kalau kita cek di chartnya Binance, kita kayak ada reject di sini ya di 20 dolar ini, 1, 2. Ini berpotensi ya double top, teman-teman. Tapi kita harus lihat dulu dari indikator yang lain seperti apa. Kalau dari segi indikator volume perdagangan Aptos so far mengalami penurunan sejak ini di Januari tanggal 21. Tanggal 21 Januari volume perdagangan Aptos semakin menurun. Terus juga dari segi MACD ini udah mau terjadi dead cross. Ya, which is itu adalah sinyal buat bearish. Dari segi indikator lokan masih cukup banyak untuk volume transaksi dari smart money. Kemudian kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, untuk posisi Aptos saat ini dia masih tergolong strong di kisaran 16 dolar. Kalau kita cek dia di support resistance, saat ini dia bertahan di kisaran level support dia di atas dari 16,3. Itu adalah area support yang cukup kuat untuk Aptos saat ini. Dan ya posisinya cenderung agak berbahaya, teman-teman. Kalau kita melihat dari segi posisi MACD, so far MACD-nya masih cenderung mengalami fase yang nggak terlalu gimana sih. Dari MACD masih merah ya, histobarnya masih merah, which is tandanya koreksi masih bisa terjadi pada Aptos. Tapi dari segi indikator lokan ini udah sangat drastis, smart money yang bermain di sini semakin berkurang, which is artinya adalah ya kalau ini adalah bandar yang menggerakkan harga, mereka udah berangsur-angsur keluar dari Aptos, teman-teman. Itu yang kita bisa lihat saat ini. Jadi kalau harga Aptos cenderung susah naik, ya itu wajar karena memang dari segi indikator ini menunjukkan hal tersebut. Jadi ibaratnya mereka yang gerakin market udah TP perlahan-lahan di harga atas ya. Mungkin dia di 20.000 dapat, ada juga yang mereka cicil jualnya dari harga 18 ribuan sampai 17 ribu. Jadi berangsur-angsur mereka udah mulai exit. Nah, pertanyaannya adalah apakah Aptos masih bisa naik? Kalau kita lihat dari segi pola pergerakan Aptos, sebenarnya kurang begitu baik kalau menurut aku pribadi. Kita baru aja bikin double top di sini dan ini cukup berbahaya. Saat ini posisinya kita lagi ngetes area support di kisaran 16.300. Teman-teman, kalau Aptos drop sampai level tersebut, bisa jadi formasi daripada double top ini bisa saja terkonfirmasi. Aptos berpeluang untuk mengalami fase koreksi ke depannya. Jadi teman-teman yang baru berencana mau masuk, harap berhati-hati dengan kondisi ini. Karena ini bisa menjadi posisi yang cukup riskan ya. Untuk target penurunan tentunya bisa turun sampai kisaran 13.000. Dari 16.000 ke 13.000 kalau kita cek di sini, maka target penurunannya bisa sekitar 19%. Lumayan. Di level 13.000 ini juga sebenarnya merupakan level yang cukup besar terjadi transaksi di sana.
Aptos so far kalau kita lihat dia dari segi pergerakan mungkin ini wave 1, terus kita running wave C. Apakah di sini wave C? Oh, kita pakainya ABC korektif yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari segi gini, Elliott Wave mungkin ya kita udah running wave 5 ya. Wave 5-nya cukup tinggi sepertinya guys. Dan kalau memang ini adalah fase wave 5 udah kebentuk, maka kita mungkin berpeluang untuk mengalami fase koreksi berikutnya. Ya, jadi kita masuk ke ABC corrective pattern. Let's say kalau ini merupakan fase koreksi, maka kita expect bahwa Aptos bisa turun dulu sampai 13. Ya, 13. Let's say ini adalah double bottom atau double top ya. Kita expect hal tersebut bisa terjadi, kemudian ya ABC corrective pattern mungkin ya kita akan lihat koreksi yang lebih dalam terjadi pada Aptos. Tapi untuk fase koreksinya masih belum confirm teman-teman. Kita masih butuh melihat beberapa indikasi lain. Tapi kalau so far dari sini, dari beberapa indikator ini menunjukkan memang dari segi volume perdagangan Aptos cenderung turun. Yang lain dari MACD masih merah, dan juga dari indikator Loken smart money-nya udah semakin berkurang ya dalam hal transaksi mereka di Aptos. Lalu untuk jangka pendek kita masih dalam kondisi FOMC meeting, which is masih banyak yang wait and see. Kita masih membuka peluang Aptos bisa spike, let's say Bitcoin-nya dalam posisi bullish. Atau dengan kata lain, The Fed tidak hawkish, The Fed malah dovish karena melihat beberapa indikator sudah menunjukkan inflasi berhasil ditekan. Itu asumsi kalau market bakalan bullish, ya bisa aja Aptos bisa kembali spike naik sekali lagi. Mungkin dia mencari area-area yang cukup layak untuk dinaikkan ya. Tapi biasanya sih kalau kita pakai Fibonacci biasanya bisa dapat kira-kira di mana sih potensial untuk pergerakan dari Aptos. Kalau kita cek di sini sih sebenarnya wave 5-nya ini sudah cukup confirm ya di Fibo 261,8 teman-teman. Jadi kalau kita cek di sini, kita tarik dari wave 3 ini, kita tarik sampai bawah, kita akan dapat level target di sini di Fibo 61,8. Dia sedikit naik lah. Jadi di 18 itu merupakan ya berpotensi menjadi level wave 5-nya. Kalau analisa ini benar, maka target berikutnya untuk Aptos, let's say dia bakalan drop, cukup relate ya ke Fibo 161,8, yaitu di kisaran 12,8, sorry guys. Jadi itu target yang cukup ideal buat Aptos, penurunan sekitar 19%. Jadi itu untuk Aptos. Dari segi pergerakan volume cenderung kecil. Terus juga dari volume smart money di sini teman-teman bisa lihat ya, kopong dari 31 Januari sampai hari ini market nampaknya lagi wait and see untuk FOMC meeting. Kesimpulannya apa? Dari penglihatan aku dengan analisa teknikal menunjukkan bahwa posisi smart money sekarang lagi menghilang di market, tapi kita butuh melihat keputusan dari Jerome Powell seperti apa. Tapi yang nampak untuk jangka pendek adalah market kecenderungannya bearish atau koreksi. Mungkin dia nggak bakalan turun dalam, tapi ya koreksi wajar mungkin bisa terjadi untuk saat ini. Jadi gitu aja buat analisa kali ini, semoga bisa bermanfaat buat Aptos. Kalau ada pembahasan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andri, makasih.